Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Direktur Utama FKPH Brawijaya, Kak Andika Aryaseta, yang kami hormati, Ketua Pelaksana FKPH Desain Training 2022, Meza Rahmadagarini, serta teman-teman yang sudah hadir dalam FKPH Desain Training yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahannya lah kita dapat bertemu dan saling bertegur sapa dalam acara FKPH Desain Training 2022. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nancy Labdawara, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini hingga selesai. Teman-teman, alangkah baiknya kita memulai acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, tidak ada kata akhir dalam berdoa, namun berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib FKPH Desain Training 2022. Kepada panitia bisa tolong di-share screen. Baik, tata tertib FKPH Desain Training 2022. Yang pertama, peserta diharapkan dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan tertib. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama atau merename dalam Zoom dengan format FDT_nama lengkap. Yang ketiga, peserta pelatihan diwajibkan untuk berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera video dan juga menggunakan virtual background, serta menonaktifkan atau mute mikrofon. Yang kelima, peserta diharapkan dapat menjaga sopan santun selama acara berlangsung. Yang keenam, peserta mengisi absensi melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Dan apabila terdapat kendala teknis saat mengikuti pelatihan atau koneksi terputus, dimohon peserta untuk join kembali dengan link yang sudah tertera. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom chat saat sesi tanya-jawab berlangsung. Dan yang terakhir yaitu segala hal lain yang belum diatur, jika dirasa perlu akan ditentukan kemudian. Dan untuk presensi kehadiran akan dikirimkan oleh panitia di akhir acara setelah ini. Baik, sebelum memasuki acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Wakil Direktur Utama FKPH, pemaparan materi FKPH Desain Training 2022, sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama, games, dan yang terakhir penutupan. Hadirin sekalian, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna.
Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana FKPH Desain Training 2022 kepada Saudari Menza Rahmada Garini. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Direktur Utama Forum Kajian dan Penelitian Hukum, Kak Andika Aryaseta, yang kami hormati pemateri FKPH Desain Training, Kak Fioni Angelika, yang saya banggakan teman-teman dari Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta para hadirin peserta FKPH Desain Training yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir bersama secara virtual dalam acara FKPH Desain Training tahun 2022. Sama seperti pelaksanaan pada tahun kemarin, FKPH Desain Training tahun ini dilaksanakan secara daring dengan media Zoom. Walaupun dilaksanakan secara daring, acara ini mempunyai kebermanfaatan yang sama, yaitu pengembangan soft skill dalam editing, utamanya pembuatan PowerPoint. Dalam era milenial dan digital saat ini, dunia desain mengalami perkembangan yang pesat. Kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam upaya untuk membangun generasi muda dapat dilakukan melalui kreativitas. Dalam hal ini, generasi muda, khususnya mahasiswa, perlu dibekali ilmu tentang desain grafis untuk menunjang aktivitas akademik, yang juga salah satu dari tujuan acara ini diadakan, yaitu untuk pembekalan presentasi PKM atau program kreativitas mahasiswa. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan transfer pengetahuan berupa pelatihan keterampilan desain grafis yang disajikan dalam webinar yang kami usung, yaitu FKPH Desain Training tahun 2022 oleh pemateri yang ahli di bidangnya, yaitu Kak Fioni Angelika, sehingga diharapkan untuk teman-teman semua dapat memperoleh manfaat dari adanya acara ini. Sebelum menutup sambutan, saya ucapkan terima kasih untuk tim panitia yang sudah menyusun dan mempersiapkan acara dengan baik hingga tiba pelaksanaan FKPH Desain Training hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga acara FKPH Desain Training 2022 dapat berjalan dengan lancar dan menjadi suatu wadah pengembangan soft skill yang berkelanjutan. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati. Semoga teman-teman semua selalu bersemangat dan aktif hingga akhir acara FKPH Desain Training ini. FKPH bersama maju dan berprestasi. Sekian, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Menza Rahmada atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Wakil Direktur Utama Forum Kajian dan Penelitian Hukum Brawijaya 2022 kepada Saudara Andika Aryaseta. Kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat jajaran kemahasiswaan yang pada kesempatan hari ini sedang mengadakan kegiatan prarapat kerja ya tahunan. Kemudian yang terhormat Mbak Fioni Angelika selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Yang saya banggakan teman-teman panitia yang dinahkodai oleh Menza Rahmada, ya teman-teman panitia dari FKPH Desain Training. Selamat siang teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ya secara daring untuk sama-sama belajar dalam kegiatan FKPH Desain Training pada hari ini. Acara FKPH Desain Training pada hari ini itu sejatinya telah menjadi program kerja rutin dari bidang humas FKPH dari tahun ke tahun. Namun beberapa tahun belakangan program kerja ini memiliki nama kelas desain. Hanya saja karena ada satu dan lain hal, di tahun ini kami mengubah nomenklatur program kerja ini menjadi FKPH Desain Training. Semoga dengan nama baru timbul juga ilmu-ilmu baru yang jauh lebih menarik ke depannya, mobil khusus untuk FKPH secara internal dan umumnya untuk kita semua sebagai khalayak umum. Maka dengan ini, kegiatan FKPH Desain Training 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas nama FKPH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila selama rangkaian kegiatan ini terdapat kesalahan dan juga ketidaknyamanannya
selama mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Terakhir, saya mengajak seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga tetap patuh pada protokol kesehatan. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita semua. FKPH bersama maju dan berprestasi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih MC. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingatkan kepada seluruh peserta FKPH Design Training 2022 untuk menyalakan kameranya. Baik, sebelum masuki acara inti pada webinar siang hari ini, yaitu sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan serta membacakan CV secara singkat pemateri kita yang luar biasa. Bisa tolong di-share screen? Baik, jadi ini pemateri FKPH Design Training pada siang hari ini, yaitu Kak Fioni Angelica. Kak Fioni Angelica merupakan seorang konten spesialis yang awalnya merupakan lulusan sarjana manajemen bisnis, namun kemudian beliau memutuskan untuk menjadi seorang konten spesialis. Dari CV berikut, pengalaman kerja dari Kak Fioni Angelica yaitu seorang content and social media freelancer pada tahun 2020 hingga 2021 dan juga seorang content creator pada tahun 2021 hingga saat ini. Beberapa sertifikat yang telah didapatkan oleh Kak Fioni yaitu merupakan sertifikat Scrum Agile Indonesia, SAP Introduction and Config using GBI, Google Digital Marketing Garage, and Adobe Photoshop, dan juga ada Adobe Illustrator. Baik, mungkin untuk CV-nya segitu dulu, karena Kak Fioni Angelica ini memiliki banyak pengalaman yang luar biasa ya, teman-teman. Untuk Kak Fioni, apakah sudah hadir di room Zoom? Halo. Halo Kak Siang. Fioni. Siang Kak, apa kabar Kak Fioni? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kesibukannya mungkin belakangan apa aja nih Kak? Masih sama sih, seperti rutinitas. Bekerja. Maklum ya, budak korporat. Mungkin kita nggak perlu berlama-lama lagi nih Kak, karena teman-teman sudah pada penasaran sama materi apa yang akan dibawakan oleh Kak Fioni pada siang hari ini. Untuk waktunya mungkin saya persilakan penyampaian materi. Oke, terima kasih. Saya Terima izin kasih share kembali. screen ya. Presentasinya sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke, izinkan saya memulai materi kita hari ini, webinar kita hari ini. Mungkin jam 1 gitu ya, aura-auranya udah weekend, siang, aduh bawaannya ngantuk. Tapi aku mau apresiasi dulu nih teman-teman yang lagi di sini, semangat untuk menimba ilmu, sama-sama kita belajar. Nah, di hari ini tim panitia dari FKPH Design Training mengundang saya untuk membawakan materi tentang gimana sih caranya membuat presentasi yang semoga aja bisa nih kalian aplikasikan untuk kalian membuat tugas dan lain-lainnya. Perkenalkan diri dulu, namaku Fioni dari akun @canvaninja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Nazifah, tapi izinkan aku menceritakan sedikit nih apa aja kesibukanku belakangan ini. Jadi aku ini, teman-teman, merupakan guru sebenarnya, guru di salah satu sekolah ngajarin tentang bisnis, sembari menjadi freelancer yang ngurusin konten buat akun-akun bisnis, sembari juga nih jadi content creator dari akun Canva Ninja. Segitu aja perkenalan singkatnya. Nah, aku mau nanya, biasanya teman-teman pakai presentasi buat apa nih? Yang pakai buat tugas, boleh acungkan tangannya, diangkat, raise hand-nya. Oke,
Sudah mulai banyak nih ya yang raise hand. Adakah di antara kalian yang sudah mungkin magang, kerja gitu, terus disuruh sama atasan buat bikin presentasi? Oke, ada juga ya. Nah, ini dia presentasi ini. Oh ya, kalian boleh menurunkan tangannya, raise hand-nya sudah boleh dimatikan. Presentasi ini memang sangat berguna banget teman-teman untuk tugas, entah kita nanti waktu magang ataupun kerja kita harus bikin proposal misalkan, pengajuan project, atau mungkin kita presentasiin apa hasil kerjanya kita. Atau mungkin teman-teman juga sempat nih waktu duduk jadi mahasiswa, ngeliatin dosen kasih presentasi, kasih materi. Sebenarnya aku mau ceritain dulu, presentasi itu apa sih? Jadi presentasi merupakan penyampaian ide atau penyampaian materi, di mana kita tuh berusaha memberikan informasi dengan lebih mudah kepada audiensnya kita. Yang ujung-ujungnya bisa jadi sesuatu yang berguna buat mereka, dan siapa tahu kita bisa arahkan materi tersebut jadi satu diskusi. Presentasi sederhananya itu merupakan di mana kita itu menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada audiensnya kita. Sebenarnya presentasi itu udah ada nih, aku ceritain sedikit ya. Udah ada dari 15.000 sebelum Masehi, teman-teman. Kalau dulu presentasinya nggak pakai komputer, tapi pakai lukisan di dinding. Tapi berkembangnya zaman, udah mulai masuk nih public speaking di era 500 sebelum Masehi, terus 1350 tuh udah mulai pakai grafik. Akhirnya kita sudah mulai kenal nih sama yang namanya PowerPoint, PPT. Makanya sampai sekarang tuh orang-orang kalau misalkan kita mau bikin presentasi, bilangnya, udah bikin PPT belum? Bikin PowerPoint belum? Gitu kan? Karena kita udah langsung trademark gitu, teman-teman. Udah langsung kepikiran sama Microsoft PowerPoint. Nah, di tahun 2016, Canva ini hadir juga dengan menyediakan berbagai jenis template. Salah satunya template untuk presentasi yang bisa teman-teman pakai secara free ataupun kalau kalian langganan Canva Pro. Nah, masalahnya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih caranya ngebuat satu desain presentasi yang baik? Aku kasih spill-nya. Yang pertama, teman-teman, kalian harus tahu dulu apa sih yang mau kalian bahas di dalam presentasinya kalian. Topiknya apa, kalian bikin dulu kerangkanya, supaya kalian ada gambaran apa pesan yang mau kalian sampaikan kepada audiensnya kalian. Contohnya nih, di slide 1. Oke, berarti slide 1 biasanya tuh cover atau judul presentasi. Kita jelasin dulu nih, apa topik yang kita mau angkat. Terus yang kedua, kayak tadi, aku kasih penjelasan dulu nih tentang diriku, siapa nih Canva Ninja. Atau mungkin teman-teman bisa masukin tentang kerangka, kenapa kalian ngangkat topik pembahasan ini. Terus baru selanjutnya. Baru yang kedua, teman-teman tentuin temanya. Jadi bukan tentuin tema dulu, baru topiknya ya. Tapi terbalik, teman-teman. Harus tentuin dulu topiknya apa, baru tentuin temanya. Kalian bisa tentuin warna, font, atau mungkin kalian mau pikir-pikir nih, pakainya ilustrasi, atau pakai foto, atau pakai video. Nah, yang pertama, kita kenalan sama yang namanya warna. Setiap warna yang teman-teman suka, yang teman-teman lihat, sebenarnya punya artinya masing-masing. Ini adalah contoh-contohnya, teman-teman. Sebenarnya kalau di Google, banyak banget turunan warnanya. Sampai warna krem, warna pastel, itu punya psikologi warnanya masing-masing. Kalian bisa cari di Google. Fun fact-nya, setiap perusahaan besar di luar negeri itu banyak banget yang menggunakan psikologi warna ini untuk menggambarkan brandnya mereka. Contohnya nih, teman-teman, ada yang tahu logo McD yang mana? Ini kayaknya sih udah tahu ya. Gimana? Ada yang tahu logo McD yang mana di antara 5 pilihan ini? Yang kiri, yang tengah, oke.
Yang tengah, yang kanan? Oke, mayoritas jawabnya yang tengah ya. Oke, berarti udah pada tahu nih kalau logo McD itu yang tengah. Biasanya nih yang udah jawab yang tengah tuh udah biasa nih datang ke McD, pesan panas 1, panas 2, atau mungkin McFlurry nih buat ngapel sama pacar. Nah, bayangin teman-teman, kalau seandainya kalian mau ke kampus nih, mau ke UB, terus kalian lihat di sisi jalan ada McD, buka cabang baru. Tapi logo McD itu nggak pakai yang tengah, teman-teman, tapi pakainya warna hijau. Yang terbersit di benaknya kalian, McD itu lagi jualan apa? Boleh bebas, ungkapin aja komentar kalian. Nggak ada benar salahnya. Matcha, oke, terima kasih Kak Claudia. Jualan sayur, Kak. Thank you, Kak Ali, Kak Satria. Kue putu, waduh, anti mainstream sekali ya. Buah. Nah, inilah kenapa, teman-teman. Warna itu punya psikologi warna. Karena kalau kita ngomongin warna hijau, kita pasti langsung secara tanpa sadar korelasinya sama hal-hal yang warna hijau, kayak matcha, kue putu, sayuran, buah-buahan, gitu kan. Barulah di sini. Kalau misalkan teman-teman lihat, dari tadi nggak ada nih yang nyebutin McFlurry, nggak ada yang nyebutin panas 1, nggak ada yang nyebutin panas 2. Kenapa? Karena kita udah langsung autofokus sama psikologi warna hijau ini. Makanya kalau nanti teman-teman bikin desain, jangan sampai warnanya itu punya arti yang berbeda sama unsur desainnya. Terus, di dalam desain biasanya kita harus punya dulu yang namanya color palette. Kenapa kita butuh color palette? Jadi color palette ini merupakan beberapa warna yang akan kita gunakan di dalam desainnya kita. Biasanya terdiri dari 3 sampai 5 warna aja, teman-teman. Nggak banyak-banyak. Untuk menghindari penggunaan Meiji-ku Hibiniu. Kalau kita ngebahas tentang pelangi, Meiji-ku Hibiniu masih nyambung ya. Tapi kalau misalkan satu desain kita tuh ada warna merah sampai warna ungu, semuanya ada. Tapi pembahasannya tentang ikan. Nah, malah menimbulkan kesan yang, aduh, ini tuh desainnya kurang rapih gitu. Makanya di sini kita perlu yang namanya bangun dulu color palette-nya. Di sini ada 3 warna yang aku highlight, teman-teman, di dalam color palette. Yang pertama ada warna primary. Kalau warna primary merupakan warna yang paling banyak dilihat sama mata audiensnya kita di dalam satu desain, yaitu warna latar belakangnya desain. Contohnya di sini nih, PowerPoint yang kalian lihat. Itu warna primary atau warna putih kalau di sini. Kedua, ada warna secondary. Warna secondary ini biasanya warna-warna tulisan, seperti judul, paragraf, sumber, dan lain-lainnya. Kalau warna tertiary itu biasanya untuk warna-warna ornamen. Kalau misalkan teman-teman mau kasih elemen modern shape, terus misalkan kasih bintang, pokoknya yang kecil-kecil, itu pakainya warna tertiary. Ingat teman-teman, kalau misalkan kalian mau pakai warna primary, warna gelap, latar belakangnya warnanya gelap, tulisan dan ornamennya itu harus terang. Begitu juga sebaliknya. Kenapa sih kita harus buat kayak gini? Supaya audiensnya kita nggak kesulitan untuk mencerna warna. Bayangin teman-teman, kalau kita ketemu nih satu desain, latar belakangnya warna hitam, terus tulisannya warna abu-abu. Kebaca sih tulisannya, tapi kurang jelas. Kalau misalkan dikasih warna putih, bakal kelihatan jelas banget. Nah, itu adalah kunci utama kalau misalkan nanti teman-teman mau pilih warna. Di dalam warna sebenarnya ada skema warna yang kita bagi menjadi 2. Ada warna monokromatik dan polikromatik. Monokromatik itu biasanya terdiri dari satu warna yang kita turunkan jadi lebih mudah atau jadi lebih gelap. Nah, sedikit informasi nih teman-teman. Banyak orang yang masih salah kaprah sama monokromatik.
Banyak yang mengira monokromatik itu merupakan warna putih, warna hitam, warna abu-abu. Tapi sebenarnya semua warna itu bisa jadi bagian dari monokromatik. Nanti aku jelasin ya lebih lanjut. Dan yang kedua ada polikromatik, yaitu skema warna atau color palette yang terdiri dari beberapa warna aja. Bisa merah, bisa biru, bisa pastel, itu pokoknya bebas. Warna monokrom, kalau yang tadi aku sebut nih warna putih, hitam, dan juga abu-abu, sebenarnya itu masuk ke bagian penambahan warna setelah warna dasar yang kita pilih. Contoh, kalau tin, itu ditambahin warna putih nih. Dari warna utama kita yang udah kita pilih, misalkan warna ungu nih, kita tambahin warna putih sampai dia ujung-ujungnya berubah warna putih. Kalau shades, itu kita tambahin warna hitam sampai dia makin gelap, sampai ujung-ujungnya jadi warna hitam. Kalau yang tone, itu kita tambahin abu-abu sampai dia ujung-ujungnya jadi warna abu-abu, teman-teman. Ini yang namanya monokromatik. Jadi warna monokrom sebenarnya itu bisa untuk semua warna. Mau warna ungu, mau warna hijau, warna biru, warna apa lagi, merah, itu juga bisa. Selanjutnya, polikromatik. Kalau polikromatik dibagi 4 lagi. Yang pertama ada komplementari. Kalau komplementari, skema warnanya itu berseberangan, teman-teman. Kalau misalkan kalian pilih warna merah, berarti yang seberangnya warna hijau. Nah, gimana sih caranya kita nentuin warnanya? Kalian bisa lihat yang namanya color wheel ini. Susunan dari color wheel seperti ini, dimanapun juga. Tapi ada turunan-turunannya yang lebih lengkap. Biasanya di Canva juga ada nyediain yang color wheel seperti ini. Kita balik ke bahasan komplementari lagi ya. Komplementari, warnanya seberangan. Kalau misalkan teman-teman pilih warna biru, berarti yang seberangnya warna kuning. Mau warna apa lagi nih? Biru muda, seberangnya warna oranye. Itu komplementari. Yang kedua, ada analog. Kalau analog, itu sifatnya kayak ajudan, teman-teman. Warna utamanya bakal punya teman di kanan dan kirinya. Misalkan di sini warna hijau. Berarti warna analog yang jadi temennya adalah warna hijau muda dan juga biru muda. Mau kalian putar lagi nih, warna utamanya kalian mau jadi warna ungu. Berarti kalau warna analog, color palette analog, kalian pilih yang sebelah-sebelahnya. Warna magenta dan juga biru tua. Begitu, teman-teman. Testing ya, testing. Kalau aku pilih warna ungu di komplementari, warna temennya warna apa, teman-teman? Warna ungu yang ini. Yang seberangnya. Kuning, oke, good. Sudah tahu ya. Kalau warna analog, aku pilih magenta. Warna temennya nih, apa nih? Magenta yang ini ya. Ungu dan merah, oke, good. Wah, ini Kak Juan, Kak Anissa udah tahu nih ya. Thank you jawabannya. Itu yang namanya analog. Lain halnya kalau triadik, teman-teman. Kalau triadik dan tetradik, dia akan membentuk satu pola shape. Kalau triadik, dia akan membentuk sebuah segitiga. Kalau tetradik, dia akan bikin jadi persegi panjang atau persegi. Jadi kalau misalkan nih, warna utama kamu mau pilih warna merah, dia akan membentuk sebuah segitiga dulu. Biru dan juga kuning. Misalkan kamu pilih yang warna ini nih, magenta. Berarti kalian bikin dulu segitiganya. Seperti apa? Gitu. Sama seperti tetradik. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman sudah pilih font, terus sudah pilih color palette yang mau dipakai, kalian bisa pilih font dulu. Kebiasaan orang-orang yang baru belajar desain adalah menggunakan terlalu banyak font di dalam satu desain, teman-teman. Jadi bisa ada Open Sans, terus ada Times New Roman, pokoknya ada banyak banget deh.
font-fontnya di dalam satu desain. Sebenarnya kalau di dalam desain grafis itu nggak perlu teman-teman. Cukup pakai 1 sampai maksimal 3 font aja. Kalian bisa pilih font yang mudah dibaca. Mudah dibaca tuh maksudnya apa sih? Hindari penggunaan font-font yang rumit, teman-teman. Font rumit seperti apa? Contohnya script. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dari font ini juga kalian bisa pakai yang namanya font family. Font family yang bisa kalian lihat di sebelah kanan nih. Begitu kalian search Open Sans, bakal punya turunannya. Open Sans yang biasa, ada yang condensed, ada juga yang light sama extra bold. Ini namanya font family, teman-teman. Kalian bisa pilih, misalkan yang extra bold tuh jadi bagian headline atau judulnya. Open Sans untuk bagian paragraf, contohnya di PPT yang ini. Aku mau testing nih, teman-teman. Kalau seandainya kalian ketemu PowerPoint, seperti ini, ada yang satu pakai font yang biasa, satu lagi pakai font yang vintage gitu ya, script, mantap. Yang kanan, teman-teman lebih tertarik untuk baca PowerPoint yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, oke. Ini langsung sepaham semua ya, yang kiri semua gitu. Kenapa nggak yang kanan? Padahal yang kanan kan script gitu ya. Terus kesannya tuh, aduh, kayak jadul-jadul gitu. Terus kayak kekinian-kekinian. Yang kanan pusing bacanya. Oke. Setuju sama Kak Fauji. Susah dibacanya yang kanan, Kak. Oke, betul. Nah, survei yang aku lakukan barusan, teman-teman, ke kalian, itu sebenarnya sama aja. Kayak orang-orang di luaran sana yang nanti bakal baca presentasinya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pakai font yang kriwil-kriwil gini, atau yang biasanya kita bilang sebagai font script, itu teman-teman bisa pakai di bagian yang kata-katanya sedikit aja. Contohnya di bagian judul. Hindari banget nih menggunakan font script di bagian paragraf. Ini baru 3 baris, teman-teman. Bayangin kalau misalkan kalian ada satu halaman A4, tulisannya gini semua. Sakit kepala, migrain gitu kan. Kalian bisa juga dikombinasiin. Misalkan cuma beberapa katanya aja. Di sini poin utamanya tentang sayur. Berarti sayurnya aja nih yang dipakein font script. Bisa kayak gitu. Nah, di dalam font sebenarnya ada beberapa kategorinya. Ada yang namanya sans, serif, slab, script, handwritten, dan display. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau tadi kita ngomongin warna, itu ada psikologi warnanya, sebenarnya di font juga ada psikologi font, teman-teman. Yang ini kita bahas ya. Kalau font sans biasanya sering dipakai untuk kegiatan yang atau misalkan desain yang lebih kekinian, lebih modern, tapi tetap aja mau menyelipkan unsur formalitas. Biasanya font sans ini tuh sering banget dipakai sama perusahaan-perusahaan yang bergerak di teknologi. Contohnya kayak Gojek, gitu. Itu biasanya pakai font yang sans. Jenisnya apa? Sans, Open Sans, terus Gabriel Sans, Poppins. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya itu dia polos, pokoknya ya santai lah, nggak ada hambatan apapun. Itu namanya sans. Lanjut ke serif. Kenapa sih Bapak Ibu dosen nyuruh bikin skripsi itu pakainya Times New Roman? Karena Times New Roman itu bagian dari serif, di mana serif ini punya psikologi. Kalau misalkan font serif ini, dia tuh kesannya elegan, kaku, formal, bisa dipercaya, gitu teman-teman. Kalau contoh nyatanya adalah di Zara. Mungkin ada yang mengunjungi Zara gitu kan, beli baju hunting diskon, kalian bisa lihat logonya itu pakai font serif, di mana dia pengen menunjukkan eleganitasnya mereka. Terus yang ketiga, ada slab.
Kalau Slab sedikit berbeda nih sama sebelumnya. Dia fontnya tebal sekali, teman-teman. Biasanya dia juga ada nih yang namanya kotak di unsur-unsur hurufnya. Kalau serif, dia ada garis. Kalau yang sans, dia nggak ada sama sekali. Kalau font Slab, dia kesannya itu yang strong, laki gitu. Ya, kalau misalkan yang script sama handwritten, sebenarnya psikologi fontnya itu agak-agak mirip, di mana mereka ini lebih pengen nunjukin bersahabat, ceria, mudah dijangkau, pokoknya tuh yang lebih cute gitu. Dan yang terakhir, font display. Kalau font display sebenarnya adalah font yang dibuat khusus sama satu brand, satu perusahaan untuk keperluan tertentu. Contohnya, font yang Disney. Font Disney itu sebenarnya masuk ke dalam kategori font display, di mana si Disney itu dia custom sama orang untuk bikin font yang khusus dipakai untuk Disney. Meskipun pada kenyataannya fontnya juga kesebar luas juga ya, dan banyak orang yang pakai. Tebak-tebakan. Nah lo, yang ini jenis fontnya yang apa yo? Tadi kan aku udah jelasin nih tentang sans, serif, slab, handwritten, terus script, dan juga display. Yang ini yang apa? Yo, boleh ditebak. Belum ada? Sans, oke. Itu fontnya sans. Sans, oke. Sans, betul teman-teman. Kalau yang ini, apa yo? Coba lihat dulu fontnya sans kah, serif, handwritten, script, atau mungkin display. Oke, di kolom komentar udah banyak ya. Wah, ini baru nih. Ini namanya handwritten, teman-teman, bukan display. Jadi kalau display dia custom, nggak pernah kelihatan. Benar-benar baru aja gitu di masyarakat. Kali ini masuknya ke handwritten. Kita bisa lihat nih, ini kayak tulisan tangan. Tuh. Lanjut ya. Baru kita masuk ke tahap ketiga. Dari kita bikin kerangkanya, kita masukin nih poin apa sih yang mau kita bahas. Contohnya, di bagian latar belakang. Teman-teman pasti punya data-data kan? Misalkan, kenapa kalian ngebahas tentang pengangguran di era COVID? Terus kalian jelasin dulu. Oh iya, sebenarnya pengangguran tuh isunya udah dari lama gitu. Tapi begitu masuknya COVID itu makin banyak karena adanya PHK, terus ada yang lain-lain dan lain sebagainya. Kalian bisa ceritain dulu. Nah, kalian masukin informasinya ke dalam presentasinya dulu. Gak apa-apa polos, teman-teman. Baru nanti kalian hias presentasinya. Jadi bukan dihias dulu latar belakangnya, baru dimasukin teks-teksnya. Enggak, terbalik. Harus masukin dulu teks-teksnya, kamu rinciin dulu, baru nanti dihias-hias. Gitu. Contohnya kayak gini, strategi agar tidak terkena COVID. Slide 2 udah ada nih pendahuluan info kasus COVID. Dijelasin seberapa sih yang kena, seberapa sih yang sembuh, seberapa sih yang meninggal, baru masuk yang ketiga. Ciri-cirinya gimana? Oke, kamu kasih tahu ciri-cirinya. Bisa demam, nggak bisa cium bau, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan lain-lainnya. Nah, kalian bagi dulu seperti ini ke dalam setiap slide-nya. Baru nanti kalian desain. Gini ya. Misalkan kalian bertanya, Kak, aduh, aku tuh bingung. Cocoknya desainnya aku tuh pakai foto atau ilustrasi ya? Galau nih. Sebenarnya itu bebas pilihan kalian. Mau lebih ke foto, boleh. Mau lebih ke ilustrasi, juga boleh, teman-teman. Mau dikombinasiin dua-duanya, ya boleh banget. Karena memang keduanya dipakai untuk menjelaskan atau memvisualisasikan apa yang teman-teman pengen buat. Kalau misalkan nih, seandainya kita mau ngebahas tentang COVID, teman-teman. Apa sih kata kunci atau
keyword apa sih yang bisa kita pakai untuk cari elemen atau mungkin foto di Canva? Ada yang mau menyumbang keyword? Mulai dari aku deh. Aku pasti akan cari tentang virus dulu. Oke, ternyata sama ya sama Kak Salsa. Tos. Virus, masker. Ada lagi dokter. Oke, masker. Terus mungkin COVID-19, pandemi. Oke. Terus stay at home. Itu ya kali. Banyak banget teman-teman. Mungkin ada yang dari kalian pengen jawab swab test, terus ada antigen, terus gimana sih cara-caranya untuk menghindari misalkan cuci tangan, stay at home, dan lain-lainnya. Nah, ini banyak banget teman-teman. Ada stay at home, gejala COVID, disinfektan, mencuci tangan, COVID, social distancing, vaksin, dokter. Wah, bayangin teman-teman, dari satu keyword aja, topik utama COVID, kita tuh bisa mendapatkan kata kunci yang banyak banget, gitu kan? Tapi masalahnya, kalau semuanya itu kamu masukkan ke dalam desain, bayangin nih, ini aja ada 4 ya. Ada 1, 2, dan 3. Udah 12, teman-teman. 12 elemen yang bisa kita masukin ke dalam desainnya. Kalau 12 yang kita masukin ke dalam desain, yang ada desainnya teman-teman malah kelihatan nggak profesional, nggak kesannya tuh bagus. Jadi kalian paling tepat itu cari aja yang paling berhubungan sama topik utamanya. Misalkan kita lihat nih dari COVID, yang mau kalian bahas dari COVID ini apa sih? Vaksinnya misalkan. Ya udah berarti elemen-elemennya yang seputar vaksin aja. Mungkin suntikan, terus vaksinnya, terus gimana nih tata cara untuk vaksinnya, dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Tips tambahan supaya kalian bisa makin bagus nih presentasinya. Yang pertama, teman-teman. Kalian tahu kan konsep makan all you can eat? Kalau all you can eat, biasanya kita tuh terbiasa pengen ngambil daging yang banyak. Kalau bisa, ngambil semua jenis daging dan yang mahal-mahal, gitu kan. Kalau bisa tuh jangan makan kuah, jangan makan nasi, supaya nggak rugi. Tapi masalahnya, kalau kalian bikin desain, jangan sampai all you can eat, teman-teman. Nggak usah semua elemen dimasukkan jadi satu, karena bisa memberikan kesan yang alay, yang berantakan di dalam desainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai audiens tuh bertanya dalam hati, aduh, ini tuh bahasannya apa? Panjang banget teksnya. Lagi baca koran, majalah, atau presentasi nih, gitu kan? Jadi, teman-teman ingat, kalau ngomongin presentasi, harus dipersingkat informasinya. Bagi presentasi ya, ini sebenarnya berlaku untuk semua desain, terutama presentasi. Kalian bisa visualisasikan apa yang mau kalian sampaikan. Contohnya, di sini nih, ini ada paragraf. Beberapa gejala COVID yang bisa dialami. Ada sesak nafas, kesulitan mencium bau, batuk, pilek, dan lain-lainnya. Dibandingkan kita tambahin teks seperti ini, kita ubahlah. Jadi sesuatu yang bisa mudah dicerna sama matanya kita. Kenapa seperti itu? Kenapa kita harus ngubahin si paragraf ini jadi gambar? Karena era saat ini, teman-teman, orang-orang makin mager. Sebenarnya sederhananya gitu, makin mager untuk membaca satu teks. Makin malas untuk mencerna atau melihat sesuatu yang rumit. Makanya kita berusaha menarik audiens kita supaya mereka bisa mengerti apa yang pengen kita sampaikan dalam waktu beberapa detik aja. Contohnya di sini. Ini aku nggak ada nih penjelasannya. Tapi teman-teman udah bisa nebak-nebak, oh ini mah kayaknya batuk, gitu kan? Terus kayak gini, oh ini mah kayaknya demam. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Dan yang ketiga, kalian bertanya-tanya nih, boleh nggak sih Kak kalau seandainya aku tuh pakai template di Canva buat bikin presentasi tugas atau mungkin presentasi buat nanti skripsian, ya nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena template dibuat untuk
digunakan gitu. Jadi kalian bisa pakai template-template yang udah ada di Canva, apalagi sekarang ya banyak tuh yang free terus bagus-bagus. Kalian bisa pakai template di Canva. Kemudian kalian bisa manfaatin beberapa fitur tambahan dari Canva yang bisa nambahin atau level up presentasinya kamu. Contohnya nih, kalau audiens kamu berisik, itu kalian ketik aja di keyboard, itu huruf Q. Nanti akan muncul kayak gini. Bentar ya. Kok nggak muncul? Oke. Nah, kira-kira kayak gini. Ini Q, terus ada lagi, terus konfeti. Seandainya kalian mau kasih siapa pemenangnya, kasih aja konfeti gitu. Terus kalau mau kalian pengumuman pemenang, boleh tambahin drum roll, ya kan? Nah, atau misalkan kalian mau timer nih, kayak aku nih presentasi mau 1 menit. Ya udah, aku ngomong selama 1 menit. Ini sampai ada muncul di sini, kelihatan nggak di kalian? Nah, bisa buat timer dan lain-lainnya. Ini sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur yang bisa bantuin kalian untuk presentasi. Dan juga ada animasi-animasi seperti di MS PowerPoint. Gitu. Terus yang terakhir, posisikan diri kamu itu di sudut pandang audiens ketika kalian membuat desain, teman-teman. Kalian harus nanya nih, desain kita ini gampang dimengerti nggak sih sama orang? Kepenuhan nggak sih teksnya? Ngebosenin nggak ya? Atau presentasinya nih menarik atau enggak sih? Gitu. Kalian harus tanya dulu kepada diri kamu sendiri. Kalau kamu jadi audiens atau kamu jadi juri, terus kamu lihat presentasi ini, kamu tertarik nggak nih untuk melihat dan menyimak dengan baik? Kalau kamu bilang, kayaknya masih belum tertarik deh, berarti ada yang salah sama presentasinya kamu. Sampai kita bikin nih, kita ubah sampai audiens tuh bisa ngerasa lebih menarik. Desain yang bagus aja tuh nggak cukup, teman-teman. Desain yang bagus harus diiringi juga dengan tujuan yang bagus. Contohnya gimana? Contohnya, kalian mau bikin desain, presentasi nih. Terus teks semua dengan template-template yang udah ada di Canva. Bahasannya kalian tentang COVID, tapi template-nya pakai yang school supplies, misalkan. Gambar-gambarannya tuh kayak papan tulis, terus pensil, dan lain-lainnya. Malahan, nggak memberikan kesan bagus, gitu kan, kepada presentasi kita. Malah kesannya, loh kok kita bahasnya COVID, yang jadi latar belakangnya malah tulisan atau sekolah-sekolah gitu teman-teman. Oke, nah untuk penjelasannya sampai di sini, teman-teman masih semangat? Kalau masih semangat, aku lanjut nih ke sesi praktek. Gimana? Semangat atau udah ngantuk? Oh ya, gak ada suaranya. Ini kayaknya udah pada tidur. Oke, masih semangat ya. Kita lanjutin. Jadi kemarin itu aku sempat ngobrol sama tim panitia dari FKPH. Sebentar, aku stop share dulu kali ya. Aku ubah ke entire screen dulu. Oke. Nah, jadi kemarin aku sempat nanya ke tim panitia, Kak, kalau nanti mau praktek, kira-kira mau kayak gimana nih prakteknya? Ada nggak nih studi kasusnya yang bisa kita contohin nih ke teman-teman? Alhasil dari panitia berbaik hati memberikan contoh proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, ini dibuat oleh Kak Berliana dan Kak Zahira. Tos dulu ya, Kak Berli sama Kak Zahira, aku pakai dulu ya proposalnya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini aku udah baca, teman-teman. Langkah yang paling pertama kalau kalian mau bikin presentasi adalah kalian harus sortir dulu apa yang mau kalian masukin ke dalam presentasinya kalian. Harus baca dulu semuanya. Meskipun kalian yang udah bikin nih proposalnya. Sisa merem juga aku udah hafal nih di otak.
Nah, tapi harus tetap dibaca ulang, teman-teman. Apa aja sih poin yang mau kita masukin ke dalam presentasinya? Di sini kita lihat nih, judulnya ini ada Bumiku, konsep rumah apung, tanggap banjir, penanganan tunawisma di Kabupaten Bantul. Oke, kita scroll. Kita bisa lihat nih ada lembar pengesahan. Penting nggak nih lembar pengesahan di bagian presentasi? Nggak penting, teman-teman. Kenapa? Karena jurinya kita atau mungkin dosen-dosennya kita itu tuh udah punya kopian ini dan mereka bisa lihat di hard copy-nya mereka atau soft copy-nya mereka gitu. Jadi ini nggak penting, nggak perlu kita masukkan. Kita lihat daftar isi, penting nggak nih? Nggak penting, teman-teman, karena kita kan mau bahas tentang topik utamanya aja. Kalau ngomongin presentasi, kita akan membahas topik utama, bukan semua yang ada di proposal kita masukkan ke presentasi, kayak gitu. Kita lihat, kita lanjut nih ke bagian ini lampiran, nggak usah. Pendahuluan. Oke, di sini aku udah langsung kasih highlighter, teman-teman. Kalian bisa cobain juga deh di tugasnya kalian, atau mungkin proposalnya kalian juga. Jadi di sini aku udah baca latar belakang kenapa sih Kak Berli sama Kak Zahra ini bikin Bumiku, karena dia ngeliat nih, kalau ini ada latar belakangnya, ada bencana banjir, terus ada lagi kewajiban pemerintah, di mana mau implementasiin hal ini untuk membantu di Kabupaten Bantul, dan lain-lainnya. Apa sih manfaatnya, terus apa aja sih konsepnya, dan sinilah kalian bisa yang namanya kasih highlighter dulu, bagian mana sih yang penting, baru deh kita masuk ke bagian Canva. Kalian bisa ketik dulu di home, terus masuk ke presentasi, masukin tadi, apa yang paling utamanya, yang tadi nih, halaman pertama, Bumiku ya, Bumiku, terus dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Kak Berli dan Zahra. Oke, ini kerangkanya teman-teman. Kira-kira kayak gini. Terus yang kedua, kita masukin ya namanya latar belakangnya. Latar belakangnya. Nih, di sini. Sebenarnya latar belakangnya itu ada dua nih. Ini ada kondisi kekinian juga yang lebih lengkapnya. Kalau bisa kita lihat di sini, ini tuh ada daerah istimewa Yogyakarta, di mana pendapatannya itu masih rendah, banyak nih penduduk miskinnya. Oke, kita masukin di sini teksnya. Kalian bisa copy paste dulu, misalkan di sini kita copy paste. Sip. Baru nanti kita sesuaiin. Ini yang pertama ada kategori penduduk miskinnya banyak. Terus yang kedua itu ada Kabupaten Bantul. Ini sebenarnya tuh daerah yang rawan bencana alam. Ini kita udah punya dua alasan. Anggap aja ini kita punya dua nih ya. Oke, yang pertama kita bikin dulu nih. Tentuin color palette-nya, teman-teman. Karena kita ngebahas tentang bumi, kita bisa pakai yang namanya color palette. Bisa kalian ambil nih dari color palette yang udah ada. Color palette, earth tone. Contoh nih di sini. Kita lihat yang bagus yang mana, yang cocok kira-kira sama punyanya teman-teman. Oke, di sini ada warna biru nih. Karena tadi kan kita ngomongin banjir, berarti ada air ya. Air kolerasinya sama warna biru. Terus bumi kan tanah berarti ya. Itu ada korelasinya sama coklat. Jadi ini kayaknya cocok nih. Kita copy paste dulu. Kamu bisa tentuin dulu color palette-nya, ditambahin shade.
ganti warnanya, terus copy paste. Oke. Copy paste lagi. Ini adalah color palette yang akan kalian pakai selama membuat desainnya. Contoh nih di sini teman-teman, kalau kita ngomongin air, berarti kita pakai volume air lah ya. Kita pakai shape. Di sini bisa nih. Seolah-olah lagi banjir. Latar belakangnya warnanya ini, tapi kalau misalkan teman-teman merasa kurang muda, kita geser aja ke lebih muda gitu. Masukin rumah. Konsepnya rumah ya. Pilih di sini dulu. Ini sederhana aja ya, teman-teman. Karena sepertinya kurang cukup nih waktunya. Gak apa-apa ya, Kak Panitia, aku agak molor sedikit. Pilih dulu, misalkan kalian mau pakai font yang kesannya tetap serius, tapi nggak serius-serius banget, berarti pakai yang sans. Kalian bisa cari ini langsung ke font sans serif. Mau pilih yang mana? Boleh, teman-teman. Misalkan mau Josephine Sans sama Josephine Sans Bold. Di sini bumiku, terus dibuat oleh ini, ditaruh. Kita ubah dulu warnanya. Oke, kalau lebih mau visualisasiin teman-teman, ini kalian bikinlah konsep rumah apungnya. Kenapa? Karena kan bumiku ini ceritanya dia tuh mau bikin rumah yang istilahnya tuh bisa tahan di banjir. Rumah apung kan, jadi kalian bikin dulu konsep rumah apungnya. Bisa pakai elemen atau mungkin kalian gambar sendiri, itu boleh, bebas. Kita ganti aja deh. Anggap aja seperti ini. Kalian bisa masukin ini, oke. Ya, teman-teman anggap aja ini sudah oke lah. Terus, kalau seandainya kalian sudah serak, itu bisa masuk ke yang kedua. Nah, tadi kita kan udah bikin ya, kita udah copy paste data pentingnya. Data pentingnya di sini cukup banyak nih paragrafnya. Teman-teman bisa persingkat lagi. Di sini apa yang penting apa nih? Kalau sesuai perhitungan, penduduk yang memiliki pendapatan per kapita sebesar berapa gini, tingkat kemiskinan di Kota Bantul pada tahun 2019 berada pada peringkat pertama. Oke. Jadi kita ambil dulu nih. Dua-duanya kan tentang Bantul. Kalau di sini, coba kita search, ada nggak Bantulnya? Nggak ada, teman-teman. Kalian bisa kombinasiin pakai teks lagi. Di sini, misalkan, Bantul. Pencet. Bantul. Oke. Kita bikin jadi poin aja. Bisa seperti ini, teman-teman. Tambahin teks. Tingkat kemiskinan
pada 2019. Ini deh, peringkat pertama. Kemiskinan. Ini kalau kemiskinan berarti kita bisa search. Kalau teman-teman nggak tahu apa, kalian bisa pakai bantuan aja Google Translate. Misalkan kemiskinan, berarti kita pakai kata miskin, poor kan? Kita masukin ke sini, poor. Oke. Kemiskinan. Ingat divisualisasiin. Bayangin teman-teman, di antara semua ini, satu paragraf, kalian bisa jadiin satu kalimat aja. Terus kita kasih dalam kurung 131, 150 jiwa. Supaya lebih mudah dicerna. Kita hapus. Terus ini ada banjir. Jadi poin utama yang mau kita bahas adalah banjirnya. Oke, belum bisa. Berarti kita cari. Oh, nih pakai kayak gini, teman-teman. Kota Bantul, rawan bencana alam. Terus kita copy paste. Paling sering mengalami banjir. Cukup sampai di situ. Kenapa? Karena penjelasan kata banjirnya ada apa aja bisa kalian sebutkan secara lisan. Tapi kalian cuma pengen tegasin nih, kalau Bantul itu paling sering mengalami banjir gitu. Di sini. Contohnya kayak gitu. Oke, kita buat dulu. Oke, pakai not aja deh. Kan ke belakang. Nah, kayak gini. Send to back lagi. Itu paling sering. Contoh gini ya, teman-teman. Terus kita ganti dulu latar belakangnya jadi warna ini. Terus kalau misalkan nih, kalian kan mau ngebahas tentang alam ya, berarti elemen-elemen yang bisa kalian pakai apa nih? Contohnya kayak pohon-pohonan, terus yang alam-alam, gimana misalkan tanah, dan lain-lainnya itu boleh kalian pakai. Mau kalian bikin ilustrasi, ada kayak perkotaan gitu, kecil-kecil, ada gambar rumahnya di bawah, nggak apa-apa teman-teman. Asalkan tidak menjadi poin utamanya, nggak akan mengganggu si topik utamanya kalian. Gitu. Contoh nih di sini ya. Aku pakai city deh. Kan ada nih ya, si siluetnya. Diposisiin ke belakang. Karena ini masih agak mengganggu, kita turunin aja transparansinya sedikit. Kira-kira kayak gini. Gitu. Baru nanti next kalian masukin. Biasanya dari sini teman-teman ini covernya, terus ke bagian permasalahannya kalian tuh apa sih? Baru nanti apa data yang kalian tunjukin di sini. Data yang memperkuat hipotesisnya kalian.
Dari data, baru kalian munculin, apa sih solusinya kalian? Solusinya bumiku. Nah, baru masuk ke pembahasan. Pembahasan bumiku tuh apa sebenarnya? Kalau di sini sebenarnya udah ada penjelasannya. Solusinya apa nih? Sampai pemaparan gagasannya. Tadinya ini mau aku jelasin semuanya ke dalam PPT. Contohnya kayak gini, ini kan ada gambarannya ya, teman-teman. Kalau dari sini kita lihat, dia ada penjelasannya dalam bentuk paragraf tuh panjang banget. Nggak mungkin kan kita tempelin semuanya, nanti dosennya kita nggak akan mau atau nggak tertarik untuk mendengar penjelasannya kita. Makanya kita bisa pakai yang seperti ini. Ini benar banget nih, ada konsep rumahnya kayak gimana, gambarannya kayak gimana. Nah, si gambar-gambarnya ini kamu masukin aja ke PPT. Sedangkan ukuran-ukurannya itu cukup kamu jelasin aja secara lisan. Jadi kalau di dalam membuat PPT itu minimalin banget deh penggunaan paragraf kata-kata. Kalaupun mau pakai penjelasan kata-kata, itu harus kalian persingkat lagi jadi poin-poin aja. Nggak usah semua satu paragraf kalian tempelin ke PPT. Kenapa? Karena audiens itu pasti bakal ngelihat PPT-nya teman-teman. Tapi supaya mereka fokusnya ke teman-teman yang lagi presentasi, PPT-nya itu nggak usah terlalu banyak informasi. Kalian cukup jelasin aja lebih banyak supaya mereka tuh fokusnya ke pembicaranya gitu, bukan ke bagian baca si presentasinya, PowerPoint-nya gitu. Kayaknya waktunya sih udah lewat banget ya. Jadi gimana nih Kak Nazifah? Mau aku lanjutkan atau gimana, Kak? Mungkin bisa sampai 14-15, Kak. Oke, masih bisa ya. Oke, lanjutin deh. Contoh nih kan, ini kan udah penjelasan kenapa pilih Kota Bantul. Apa sih solusinya? Misalkan kalian masukin tadi kan, Duh, muncul nggak ya? Oke, ini kan ada nih, pengemis ceritanya. Dari pengemis, terus tambahin kata tambah, tuh, yang gini gitu ya. Nah, ini kayaknya cocok nih, kayaknya masih relatable gitu ya ke Indonesia. Dari sinilah kalian bilang, kamu melihat ada dua, pengangguran dan juga masalah banjir. Alhasil, kamu mikir, apa nih solusinya? Solusinya baru yang ketiga, rumahku. House. Karena ini kan nggak menggambarkan rumah apung ya, jadi kita bisa ambil dari si punya Kak Belly. Kita screenshot, paste, nah nih. Terus tambahin teks. Tadi apa nih penjelasannya? Bumiku adalah konsep rumah. Ya, oke, kita copy paste saja. Yang regular. Kira-kira kayak gini. Pindahin ke atas solusi. Ini adalah solusi. Terus kalian misalkan nih ya, kan mau nunjukin ini bumi. Kalian bisa pakai beberapa ilustrasi. Misalkan person pointing.
Person pointing itu kan kayak gini nih, ada orang yang lagi nunjuk. Ini boleh, teman-teman. Jadi, yang paling utama, konsepnya dulu apa yang udah kalian bayangkan di otaknya kalian, baru nanti dihias-hiasin, gitu. Konsep bumiku. Bantu, terus kalian highlight dulu masalah yang sekiranya, aduh, urgent nih, ini urgent, gitu. Baru masuk ke solusinya. Supaya smooth, teman-teman. Dari solusi, kalian udah kasih nih, dari masalah, kalian jelasin, ini nih solusinya, gitu. Baru kalian jelasin konsep bumiku seperti apa. Baru kalian bisa masukin si yang tadi. Sebentar ya, sorry. Di sini, ini kan ada layout-nya. Gimana? Kalian bisa masukin layout-nya. Sini, coba aku screenshot. Gambar-gambar aja. Ke lantai bawah. Bisa dikasih arrow. Menunjukin kan? Nah, kayak gini nih konsepnya. Flip. In text, jangan lupa lantai atas, lantai atas. Ini lantai bawah dulu ya. Ini lantai bawah, oke. Lantai atas. Masukin shape supaya bisa ketutupan jelas. Nah, lantai atas dan juga lantai bawah. Nah, kayak gini, teman-teman. Nanti, kalau misalkan sudah, baru kalian bikin si desain-desain ornamen yang ada di bagian belakangnya. Misalkan kalian mau ada city-city-nya kayak tadi, ya boleh, gitu. City-city, boleh. Atau misalkan nih, kalian ngerasa, aduh ini bosen banget, mau dibikin konsepnya itu kayak papan tulis. Boleh juga. Urgent situation. Oke. Terus gimana nih caranya kita ngasih unjuk kalau ini tuh urgent situation. Kalian bisa pakai facial expression, misalkan scared gitu ya. Kita pilih yang lebih ekspresif gitu mukanya. Ada nggak nih? Kurang kelihatan.
Ini nih, ini kayaknya lebih ini. Diganti bajunya teman-teman. Jadi sesuai color palette-nya kalian. Misalkan warna biru. Yang ininya juga diganti jadi ya. Kayak gini. Gitu deh, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin presentasi panjang banget ya. Tapi semoga aja kalian paham maksud yang mau aku kasih ke kalian. Intinya jangan terlalu banyak paragraf di dalam presentasi kalian karena fokus utama dari setiap presentasi itu harus ke penjelasannya kalian, bukan ke PowerPoint-nya kalian. PowerPoint itu hanyalah sarana penambah atau misalkan sarana untuk menaikkan kemampuan kamu untuk menyampaikan pesan. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke deh, aku kembalikan lagi kepada MC. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa bermanfaat ya materinya hari ini. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Fioni atas penjelasannya nih. Sangat bermanfaat buat terutama kita para mahasiswa ya teman-teman. Kayak aku sendiri juga banyak hal baru nih Kak, yang baru dapat dari Kakak hari ini. Kayak aku ternyata masih salah step gitu loh. Kalau bikin presentasi biasanya aku masih di slide-nya dulu nih Kak, baru poinnya. Jadi hari ini aku tahu kalau harus bikin poinnya dulu. Oke teman-teman, mungkin udah pada banyak pertanyaan di pikiran peserta pada siang hari ini. Untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat Zoom. Ada yang mau tanya apa nih ke Kak Fioni? Bisa ditanyain aja mumpung lagi ada orangnya nih sekarang. Oke, mungkin ini ada yang bertanya Kak Fioni. Dari Ferdiansyah, maaf Kak, sebelumnya saya off-cam karena terkendala jaringan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai psikologi warna. Kenapa psikologi warna pada brand makanan banyak menggunakan warna merah dan kuning nih Kak, bukan warna lain? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak? Oke. Jadi ada fun fact yang unik banget nih, teman-teman. Jadi sempat ada penelitian di luar sana, kalau misalkan makanan itu menggunakan warna merah, bisa memicu rasa lapar nggak sih? Ternyata penemuan itu membuktikan kalau misalkan orang melihat warna merah tuh bawaannya lapar, teman-teman. Bingung kan? Tapi itu beneran ada. Jadi katanya kalau misalkan kita pakai warna merah memicu orang lapar. Dan kenapa warna kuning? Karena warna kuning ini lebih menggambarkan kebahagiaan. Jadi istilahnya kalau kita cocok-cocokin nih, misalnya kalau kita lapar terus makan di sana, nanti jadi bahagia gitu. Jadi makanya banyak banget perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang pakai psikologi warnanya warna merah dan juga kuning. Kira-kira kayak gitu sih. Semoga menjawab. Oke, baik. Aku juga pernah dengar nih Kak Fioni, kalau untuk brand makanan tuh harus ini ya Kak, menghindari warna biru katanya. Ya, betul. Warna biru, warna ungu juga. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang lain? Baik, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar, Kak. Bisa aku bacakan. Permisi, Kak, izin bertanya. Mohon maaf, izin off-cam juga. Menurut Kak Vio,
Apa alasan yang menjadikan Canva ini punya keunggulan dibandingkan platform desain grafis yang lain? Terima kasih, Kak. Oke, silakan dijawab, Kak Fiani. Oke, kenapa Canva? Jadi gini dulu ya teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian. Meskipun aku ini pengguna Canva, aku tuh nggak mau menerapkan kayak mencuci otak orang-orang harus pakai Canva gitu. Jadi kalian bisa pilih apapun aplikasi desain yang kalian nyaman. Misalkan kalian nyamannya pakai MS PowerPoint, ya nggak masalah teman-teman, dilanjutkan saja. Mau pakai Canva boleh, mau pakai Photoshop juga boleh gitu. Tapi apa sih keunggulan Canva? Karena aku ngeliat nih, Canva ini kan bisa di HP juga. Jadi kalau misalkan teman-teman perlu revisi nih ya, mendadak, nggak bawa laptop atau laptopnya tuh lagi panas banget, perlu dimatiin, jadi teman-teman bisa pindah ke HP untuk ubah-ubah nih desain-desainnya. Itu yang pertama. Terus Canva ini bisa dipakai secara free. Bahkan kalau misalkan teman-teman punya alamat email dari kampus, kalian bisa daftar Canva for Education, teman-teman. Di mana kalian bisa dapat Canva Pro itu secara gratis. Gitu. Itu yang kedua, terus apa lagi ya yang ketiga? Yang ketiga, banyak template, font, terus elemen-elemen, jadi kalian nggak usah cari-cari lagi di luaran sana, terus kalian download dulu ke laptop kalian, atau ke PC kalian, atau ke HP kalian, karena semuanya udah langsung sistemnya searching aja gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Semoga menjawab. Oke, bener Kak. Aku biasanya juga pakai Canva dan waktu laptopnya lagi nge-lag atau apa gitu bisa langsung diedit di HP. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Salsa. Izin bertanya, saya masih bingung nih Kak tentang psikologi warna. Bagaimana cara untuk membangun psikologi warna agar warna yang kita tampilkan di PPT mempunyai kesan yang menarik? Terima kasih. Cara mudahnya gini, teman-teman. Kalian bahas dulu topiknya. Topik yang kalian lihat dulu topik yang mau kalian bahas. Contohnya kayak tadi, bumiku. Berarti kan dia lebih ke alam, sekitar, penduduk gitu kan. Berarti lebih ke pokoknya lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan kita lagi ngebahas kecantikan. Kalau kecantikan biasanya tuh lebih ke feminim, terus lebih ceria, gitu kan? Nah, kalian bisa cari aja di Google warna yang menggambarkan feminim. Nanti bakal muncul di Google. Itu cara yang paling sederhananya. Atau misalkan kalian ngebahas tentang masalah air nih di Indonesia. Air. Kalau air apa? Yang kepikiran sama kalian, warna apa nih? Warna biru ya Kak? Oke, biru. Nah, kira-kira kayak gitu sederhananya. Cukup kalian coba pikirin aja konsep yang mau kalian bahas. Baru kalau misalkan kalian masih bingung, bisa cari bantuan di Google. Tuh. Jadi jangan terlalu dipusingin banget, aduh harus pakai warna apa. Kalau kalian mau pakai color palette yang udah tersedia, yang punya warna-warna tertentu, itu juga boleh, teman-teman. Gitu. Jadi nggak harus sampai pusing-pusing banget ya mikirnya. Semoga menjawab. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir di siang hari ini. Dari Rania Amanta bertanya nih, selamat siang Kak, izin bertanya, apa saja aplikasi atau website pendukung yang biasa digunakan saat mendesain? Contoh aplikasi atau website seperti colorhunt.co yang tadi Kak Vio gunakan saat praktek. Terima kasih banyak Kak. Silakan Kak Vio. Kak Vio. Oke, aku langsung share screen aja ya. Kalau di Google, jadi sebenarnya ada beberapa kategorinya. Untuk font nih, kalau misalkan teman-teman ngerasa bingung banget mau pakai font apa, kalian bisa kunjungi yang namanya Fontjoy. Fontjoy ini kalian bisa generate, dia bakal generate secara otomatis apa sih font yang paling cocok untuk bagian judul, subjudul, dan juga paragrafnya. Kalian bisa langsung generate aja, nanti dia langsung bikin otomatis apa nih yang cocok, nanti digabung sama apa nih yang cocok, kira-kira gitu. Kalau kalian masih belum cocok,
Ya udah generate aja terus. Terus kalau misalkan kalian ngerasa, ih ini bagus, kalian kunci aja, tapi kalian ngerasa yang bawahnya nih jelek nih, nggak cocok nih sama aku. Setelah kalian kunci, kalian generate. Yang bagian atasnya itu bakal tetap sama, tapi yang bawah-bawahnya bakal berubah. Ikutin yang sini, gitu. Ini yang pertama, ini FontJoy, yang sering banget aku pakai juga. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian pakai Canva free, terus ada tuh kan foto-foto yang pengen kalian hapus background-nya, tapi di Canva free itu nggak ada fitur untuk ngehapus background. Kalian bisa pakai beberapa aplikasi seperti removal.ai. Ini bisa kalian masukin fotonya, terus nanti dia hapus otomatis background-nya. Atau mungkin Pixlr, removal background. Di sini juga sama kayak tadi. Paling sering sih aku pakai dua ini. Terus sebenarnya dari kalian kalau misalkan mau ambil warna dari satu foto itu juga bisa, teman-teman. Kalian bisa datang ke image color picker. Nih, ini saking sering aku pakai ya sampai muncul juga nih di bagian searching-nya aku. Nah, di sini nih contohnya. Kalian masukin aja foto yang kalian udah punya. Misalkan foto apa nih? Aku ada nggak ya? Oke, ini. Oh, ini dari 2521. Nanti kalian arahin aja. Misalkan kalian tuh pengen warna dari bajunya si Koyurin nih. Kalian arahin, terus copy paste aja di sini. Terus kalian pengen yang warnanya tuh yang Nahido. Udah arahin aja nanti copy paste. Ini adalah website yang aduh mantap banget guys. Aku aja sering banget pakai ini. Terus ada lagi terakhir Canva Color Wheel. Udah nggak nih? Nah, ini dia. Canva Color Wheel ini yang tadi yang aku jelasin bagian monokrom, terus komplementari, analog, dan lain-lainnya. Kalian bisa masukin aja kode warnanya. Misalkan tadi nih, kita udah pilih nih ya, masukin sini. Nanti kamu langsung pilih aja mau komplementari, monokromatik, triadic, analog. Nah, nanti langsung dari Canva tuh kasih beberapa kombinasi yang cocoknya. Kira-kira segitu aja sih dariku yang bermanfaat banget. Nanti aku bakal tulisin lagi ya di kolom chat supaya kalian bisa langsung copy paste. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona Angelika atas materinya pada siang hari ini. Karena materinya sebenarnya bisa banyak banget dan kita terbatas oleh waktu. Lanjut ke sesi berikutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Meza Rahmanda Garini, mungkin saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Oke, terima kasih MC. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fiona Angelika karena telah bersedia untuk berbagi materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Berikut ini saya serahkan sertifikat secara simbolik ya, Kak. Thank you semuanya buat panitia yang udah mengundang sama para peserta juga ya yang udah mengikuti acaranya dengan baik. Semoga ilmu-ilmunya yang aku udah sharing di sini bisa dipraktekkan, bisa bermanfaat juga buat kalian. Thank you semuanya. Thank you, Kak. Baik, oke, untuk selanjutnya yaitu akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk seluruh peserta yang belum menyalakan kameranya, bisa segera dinyalakan kameranya. Kepada PJ dokumentasi saya persilakan. Oke, untuk teman-teman semuanya bisa tolong on cam ya. Oke, untuk fotonya aku
hitung 1 sampai 3, tolong kasih pose terbaiknya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Aku kembaliin ke MC. Baik, terima kasih kepada PJ Dokumentasi. Teman-teman diharapkan tidak meninggalkan room dulu, karena selanjutnya akan ada sesi games yang pastinya sangat seru dan akan ada hadiah yang menarik nih. Nah, untuk teman-teman bisa pada siap-siap dulu untuk ke sesi gamesnya. Dari panitia bisa dipersiapkan sesi gamesnya. Nah, oke. Untuk link gamesnya bisa di-share ke kolom chat atau bisa langsung ketik di web kalian yang ada di layar. Terima kasih juga Kak Fiani. Baik, jangan lupa masukkan kode games yang ada di layar, yaitu 06, 9, 4, 8, dan 4. Oke. Udah ada yang bergabung nih, ada Lutfi, ada Mijuan. Oh iya, untuk gamesnya diharapkan menggunakan nama asli dan nama lengkap ya, agar bisa mendapatkan hadiah. Jangan lupa namanya diganti dulu teman-teman, jadi nama lengkap. Untuk sesi games kali ini akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Mungkin kita tunggu dulu biar yang lainnya bisa segera join juga. Sekali lagi untuk teman-teman yang join gamesnya bisa menggunakan nama lengkap ya, biar bisa mengklaim hadiahnya kalau nanti menang. Oke, udah ada Rania Amanta, ada Krisna Widersa ya. Udah mulai banyak yang join. Ada Nikodemus Ramot, oke. Ada Margareta Seda. Yang lainnya bisa segera menyusul ya. Jangan sampai melewatkan hadiahnya, teman-teman. Kapan lagi, Kak? Kita tinggal jawab-jawab kuisis nih, dapat hadiah. Udah ada 15 orang di room kuisisnya.
Baik, udah ada 29 orang. Mungkin kita tunggu sampai jam 14.40 ya. Oke, udah 31 orang. Di sini ada Alia Sofariski, ada Mega Angelina, Kairunisa Fadila, Aca, Ferdi, Anissa Lutfi, dan masih banyak lagi. Untuk yang belum join bisa segera join. Link gamesnya udah ditaruh ya tadi di kolom chat Zoom, atau bisa ketik aja langsung di website kalian joinmyquiz.com. Untuk kode gamesnya 069484. Jangan lupa menggunakan nama lengkap ya teman-teman, bisa biar kalau kalian menang nanti bisa klaim hadiahnya. Ya, jadi untuk game kali ini kita bakalan mereview materi-materi yang udah disampaikan oleh Kak Fioni. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. 14.40 kita mulai gamesnya. Oke, udah pada siap belum? Di sini oke, panitia bisa segera dimulai ya.
udah bisa semua ya linknya? Teman-teman, ini gamesnya udah ada yang pada bisa mulai atau belum? Oh, baik, buat teman-teman ini mungkin ada sedikit kendala jaringan. Untuk yang udah main gamesnya dan bisa tolong di screenshot ya untuk bukti peringkatnya, dan bisa menghubungi panitia dengan nama Diva. Silakan dicari di ini partisipan dengan nama panitia _Diva. Untuk peringkat 1 dan peringkat 2, sekali lagi bisa tolong di screenshot buktinya biar bisa menghubungi panitia dan mendapatkan hadiahnya. Oke, jadi ini udah ada nama-nama pemenangnya kepada Margareta Seda. Apakah ada Margareta Seda? Kalau ada bisa langsung raise hand atau pertanyaannya. Dengan total poin 11.740. Sekali lagi Margareta Seda, apakah ada di room Zoom ini? Untuk peringkat kedua ada Afrian Diva Novriani. Apakah ada di room Zoom ini untuk Afrian Diva? Oke, Afrian Divanya ada. Untuk Margareta apa? Oh, Margareta ada. Oke, untuk Margareta bisa dan Afriani bisa menghubungi Diva dan untuk mengklaim hadiahnya ya. Selamat teman-teman. Oh ya, untuk link Zoom-nya bisa segera diisi, sudah dikirim panitia di kolom chat Zoom.
Silakan mengisi link kehadiran ya teman-teman agar bisa mendapatkan e-sertifikat atas acara FKPH Desain Training 2022. Bisa dikirim ulang Kak, baik ya. Oke, untuk link presensinya udah dikirim di kolom Zoom. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari webinar yang luar biasa ini. Demikian serangkaian acara FKPH Desain Training 2022 pada siang hari ini. Saya Nazifah Bdawara selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi ya link presensinya.